Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak, apa kabarnya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini jumpa lagi bersama Ustazah. Kita akan masuk ke majelis pagi di hari Selasa 28 September 2021. Kita akan bahas tentang apa ya kira-kira? Ada yang tahu? Iya, benar. Kita akan membahas tentang khusyuk. Apa sih khusyuk itu? Bagaimana ya caranya biar kita sholat itu khusyuk, nggak main-main, nggak bergoyang-goyang, sholatnya tenang, nggak gelisah, nggak bingung. Nah, mari simak video berikut ini untuk lebih jelasnya tentang khusyuk itu sendiri ya. Jangan lupa disimak ya anak-anak ya. Assalamualaikum. Pengertian dari khusyuk adalah ketenangan dan kepasrahan terhadap Allah di dalam melaksanakan ibadah, khususnya dalam sholat. Cara supaya sholat kita khusyuk. Yang pertama yaitu niat. Niat yang tulus dalam sholat merupakan kunci utama supaya sholat kita khusyuk. Jadi, jika ingin sholat dengan khusyuk maka yang pertama bersungguh-sungguhlah dalam berniat dalam hati bahwa, saya ingin sholat dengan khusyuk. Yang kedua yaitu hadirkanlah hati. Dan di sini banyak yang dia sholat tapi tidak melibatkan hatinya, sehingga ia sholat hanya dengan gerakan saja. Mengapa hati juga harus dilibatkan dalam sholat? Jika hatimu tidak kau libatkan, maka anggota badanmu tidak bisa tenang, dan selalu merasa was-was. Sehingga hal itu menyebabkan kalian tidak khusyuk dalam sholat. Maka bukan hanya anggota tubuh saja yang mengikuti gerakan demi gerakan pada sholat, maka libatkanlah hati juga dalam setiap gerakan dan bacaan dalam sholat. Sehingga seluruh tubuh melaksanakan sholat dan insya Allah sholat kita menjadi lebih khusyuk. Yang ketiga yaitu muliakanlah adab dari sholat. Apabila kalian dalam keadaan suci dari kotoran dan najis yang terdapat di badan atau pakaian, dan juga tempat sholatmu, maka tutuplah auratmu juga. Salah satu dari adab sholat yaitu menyempurnakan wudhu, yaitu berwudhu dengan sebaik dan sesempurna mungkin, karena sholat kita tidak sah apabila kita tidak berwudhu atau bersuci terlebih dahulu. Dan menyempurnakan wudhu mempunyai beberapa keutamaan dan salah satunya yaitu dosa kita akan diampuni Allah bersamaan dengan wudhu kita. Jadi, apabila kita membasuh muka kita, maka keluarlah dari muka itu semua kesalahan yang disebabkan ia melihat padanya dengan kedua matanya. Dan keluarnya ialah beserta air atau beserta tetesan air yang terakhir. Dan apabila ia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah dari kedua tangan semua kesalahan yang dilakukan oleh kedua tangannya, beserta air atau beserta tetesan air yang terakhir, dan seterusnya sampai wudhu kita selesai maka Allah akan hapus dosa kita. Yang keempat yaitu sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Sadarlah bahwa Allah itu mengetahui semua yang tersembunyi di dalam dirimu dan melihat hatimu. Karena Allah Maha mengetahui segalanya. Allah hanya menerima sholat kita sesuai dengan kadar kekhusyukan, ketundukan, dan ketawaduan kita. Maka sembahlah Allah dalam sholatmu seakan-akan engkau melihatnya. Apabila engkau tak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu dan mengawasimu. Yang kelima yaitu, sholatlah seakan-akan itu sholatmu yang terakhir. Salah satu kiat agar sholat kita khusyuk dan lebih bermakna adalah, menghadirkan dalam diri kita seolah-olah ini adalah sholat terakhir yang kita lakukan, setelah itu kita berpisah dengan dunia.
Apabila seseorang mampu melakukan demikian, tentu mereka akan mengerahkan seluruh konsentrasi dan daya upaya supaya sholat yang dilakukannya itu adalah kualitas terbaik yang semaksimal mungkin dilakukannya. Tujuan dari cara tersebut yaitu, kita jadi lebih mengingat tentang kematian, dan sebelum kematian itu menjemput, kita harus mempunyai tabungan amal soleh yang kita lakukan selama kita hidup di dunia. Dan salah satu amal soleh yaitu sholat, maka maksimalkanlah sholatmu, karena itu kewajiban seorang muslim, dan sholatlah amalan yang pertama dihisab. Nah, itulah 5 cara supaya sholat kita lebih khusyuk. Semoga kita bisa meraihnya dan bisa istiqomah sampai ajal menjemput. Peace.